Welcome to Vera, aku hari ini ada di Pakuwon Indah. Jarang-jarang kita main ke daerah sini buat nge-review rumah baru. Nah, di depan aku ini sekarang kita punya satu rumah yang punya gaya desain itu namanya Australian Design. Jadi ini diambil konsepnya itu dari villa atau mansion yang ada di sana. Nah, rumah ini itu punya spesifikasi dengan luas tanah 220 meter persegi dan luas bangunannya 308 meter persegi. Sebelum aku ngasih tahu harganya, kamu mesti tahu dulu bahwa daerah sini itu deket banget sama mall terbesar di Indonesia sekarang, yaitu Pakuwon Mall. Yuk. Nah, ngomongin dalamnya ada 4 plus 1 kamar ya, dan di sini itu punya private poolnya sendiri. Harganya itu 7,5 M. Emang daerah sini itu kalau di Surabaya Barat ya salah satu kawasan yang harganya cukup pricey, karena di sini itu ada 3 yang terkenal kan, ada Citraland, ada Geraha Family, dan ini Pakuwon Indah. Dan Pakuwon Indah sendiri itu emang terkenal harganya di atasnya Citraland. Nah, rumahnya sendiri itu punya spek yang cukup tinggi ya, mulai dari area carport. Ini carportnya itu muat untuk 2 mobil dan lantainya sendiri dia pakai dari material batu andesit. Ini batu yang cukup premium, banyak dipakai sama rumah-rumah mewah di Surabaya dan sekitarnya. Nah, dari depan sendiri ini kalau tampilan utamanya itu banyak pakai cat warna putih ya. Kenapa? Karena emang Australian Design itu mengutamakan clean look. Jadi kelihatan bersih banget, rapi kalau dari depan. Terus dipaduin sama warna abu-abu di samping untuk bagian carport ini ya. Jadi nyesuaikan sama material batu andesitnya. Dia pakai material dari Conwood itu warna abu-abu. Nah, pintu masuknya itu kita mesti naik tangga dulu, di mana ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak tangga, dan dia itu paduan materialnya antara batu andesit sama Conwood. Nah, Conwood ini materialnya dia dari bukan kayu ya, jadi nggak akan kena rayap gitu. Meskipun secara looks dia itu mirip banget sama kayu, tapi dia itu tahan air. Nah, pintunya sendiri ini dia floor to ceiling sampai atas ya, jadi tidak ada kusen lagi di atasnya. Engselnya itu dia pasang di pinggir, jadi nanti pintu ini bisa buka ke dalam atau buka keluar. Nah, secara warna itu agak beda dikit, dia pakai warna hitam ya. Kalau sampingnya ini Conwoodnya kan dia pakai warna coklat. Nah, kalau kita masuk ke dalam, ini pintunya solid banget ya. Ini kayaknya ada material besinya, jadi ini Kokoh ya. kokoh banget, kayak stainless gitu. Nah, pas masuk, kita langsung ketemu sama kolam renang. Ini kolam renang punya ukuran 3x8. Jadi asik ya, masuk rumah itu kita nggak disambut sama ruang tamu, tapi yang dikasih tunjuk duluan itu kolam renang. Bayangin kalau punya tamu, terus masuk ke sini, lihat, wih keren ya First rumahnya. impression-nya bagus ya. First impression-nya rumahnya punya kolam renang, dan ini gede, karena panjangnya aja 8 meter, bukan kolam renang kecil. Kalau biasanya kolam renang kecil itu ukurannya cuma 2,5x6. Nah, ini sampai sana ini masih ada lapisan Conwood, dan ini udah semi-semi ketutup ya, karena separuh dari area kolam renangnya itu udah ketutupan sama plafon. Nah, yang bagian outdoor cuma separuhnya aja. Nanti kalau kamu itu suka banget rumah yang lebih dingin, nggak suka udaranya Surabaya, kan kita tahu ya udara Surabaya itu panasnya banget. Nanti kamu bisa kasih kanopi kaca. Kanopi kaca itu bagus banget, tapi bagian depan kalau kamu bisa syuting itu masih ada outdoornya ya. Kalau bagian sininya kamu Nggak mau pasang. terlalu tertutup ya. Jadi kanopinya itu pure untuk menahan cahaya panas sama hujan gitu. Ini kolam renangnya lumayan loh, ini 1,2 meteran kedalamannya. Jadi kalau buat orang dewasa juga masih bisa banget renang buat olahraga ya. Di pinggirnya sini bisa buat barbekyuan juga loh. Bisa, taruh sini nih. Asik banget. Bisa taruh sini meja barbeque buat santai-santai gitu kan. Nah, baru kita ketemu sama area ruang inti, di mana ini ruang intinya itu kita masuk nggak pakai pintu, tapi menggunakan jendela geser yang besar banget. Dia dari bawah floor to ceiling juga sama kayak pintu utamanya tadi. Nah, masuk ke dalam, di sini rumahnya dia pakai granite tile ya, homogeneous tile, biasa disebut granite tile. Ini ukurannya 80x80, bukan 60x60 kayak rumah biasanya, sehingga memberikan kesan yang lebih luas. Dan ini motifnya itu white Carrara. Sekarang itu emang banyak banget ya rumah yang pakai lantai motif white Carrara. Emang pasaran sih, tapi ini punya looks yang oke. Dia clean, tapi masih ada sentuhan marmer-marmernya dikit, tanpa harus keluar budget marmer beneran. Nah, di bagian sini itu ada area powder, di mana ini adalah toilet untuk tamu. Sehingga tamu itu kalau mau ke toilet nggak perlu ke lantai 2. Nah, di sini
nanti kalian bisa tempatkan ruang keluarga sama ruang makan yang jadi satu gitu. Dan di area bawah tangga ini terserah, bisa dijadikan untuk area tempat TV, atau jujur aja kalau pengen bagus, itu kamu bisa tutup semua area ini jadi area gudang tambahan. Biasanya taruh storage, di sini kamu bisa pakai wall panel, lalu pasang TV-nya di bawahnya area tangga. Jadi pas gitu, lebih rapi kan, dibanding kalau kamu taruh TV-nya di bawahnya tangga yang agak dalam gitu. Sebelum aku tunjukin kamar lantai satunya, aku mau tunjukin bagian depan. Nah, ini ada area dapur terpisah. Jadi, kamu punya dapur itu nggak jadi satu sama ruangan utama. Enak kan? Enak. Nah, dapurnya ini juga lumayan luas. Nanti kamu juga bisa taruh dispenser, lemari es, dan lain-lain di sini. Sekaligus di sini itu ada area kamar mandi dan kamar tidur buat pembantu kalian. Nah, kalau untuk area sini itu dia menggunakan lantainya itu juga homogenis alias granit. Tapi ini bedanya dia pakai granit kasar ukurannya 60 x 60. Dan di sini ada tangga, kalau kamu shoot itu nanti ke atas ada area jemuran. Nah, sama satu lagi, di sini juga ada akses terpisah ya. Ini akses untuk ke depan rumah bagi pembantu, jadi kalau kamu tinggal ke luar negeri atau keluar kota, kamu bisa kunci aja pintu yang ini, dan pembantu kamu bisa keluar tanpa harus masuk ke dalam rumah. Balik lagi ke area ruang utama. Ini udah disiapin semua ya untuk AC, ada pipanya juga, sama colokannya udah aman, jadi kamu tinggal pasang unitnya aja. Nah, di lantai 1 ini ada area kamar utama, dan ini besar banget. Kira-kira ini ukurannya 4,5 x 6 meter. Jadi ini besar banget. Kasurnya aja kalau kamu pasang yang 2x2 atau ukuran super king size itu juga masih muat. Punya view ke arah depan, itu view-nya langsung ke arah kolam renang. Nah, di sini juga punya kamar mandi dalam, dan karena ini master bedroom atau salah satu dari 2 kamar utama di rumah ini, jadi dia punya kamar mandi dalam, dan ini kamar mandinya juga besar, plus punya area bathtub. Nah, ini semua sanitary atau merek dari Westafel, WC, shower, dan bathtubnya itu pakai merek Toto. Jadi mereknya itu bagus ya, bukan merek yang biasa-biasa aja. Sama ketambahan di bagian atas itu udah dikasih ya drop ceiling kecil ya, cuma harusnya kalau kamu pindah ke sini lampunya harusnya diganti kuning, jangan putih gini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sebelum naik ke lantai 2, itu kita punya satu area void di belakang. Aku nggak sebut ini taman karena emang ukurannya itu kecil, tapi lebih cocok disebut void. Jadi ini untuk ventilasi udara bagi rumahnya ya, terutama untuk area lantai 1. Dan nggak cuma void di belakang, soalnya begitu kita naik ke lantai 2, di atas tangga itu ada skylight atau kaca dari atas rumah itu yang beneran terang banget. Ini lampunya nggak ngefek ya kayaknya, karena bener-bener sumber pencahayaan itu ada dari atas rumahnya. Nah, untuk lantainya sendiri, untuk area tangga ini dia pakai material dari parket kayu. Jadi salah satu material yang lebih mahal dibanding vinil, dibanding SPC, tapi bikin looks dari rumahnya itu kerasa natural banget, kerasa kayak alam gitu ya. Nah, di samping tangga ini juga udah ada LED, lampu sorot tangga ya. Itu udah dikasih setiap 4 step tangga ada 1 lampu. Jadi kalau dinyalain cantik ya tangga. Ya, terutama pas malam hari biasanya. Tuh oke banget sih buat menerangi biar kamu kelihatan step tangganya itu kamu nggak akan kelewatan. Nah, di lantai atas itu ada 3 kamar. Yang pertama mungkin kita ke sini dulu ya. Ini adalah salah satu kamar anak mungkin yang paling impresif secara layout cahayanya. Kenapa? Soalnya kamu lihat ini dia punya kaca itu corner ya, karena dia punya view ke depan juga view ke samping. Dan untuk kamar ini dia punya area balkoni sendiri, kamu bisa keluar dari sini, nanti kamu bisa pakai balkon itu panjang banget sampai belakang. Nah, terus keren banget, ini ada pilar-pilaran, ini kayak apartemen di tengah kota Jakarta gitu, atau di Singapura bahkan. Keren ya. Udah dikasih drop ceiling juga, terus ini untuk saluran AC-nya juga udah dikasih. Nah, di bagian depan ini adalah space untuk jemuran. Nah, space ini connect sama tangga yang tadi ada di bagian dapur. Jadi kalau jemur itu udah kepisah di sini, dan ini terbuka ya space-nya.
Kalau nanti kamu mau tutup, silakan. Tapi karena ini Surabaya kan biar cepat kering jemurannya, nggak usah ditutup lah. Beneran, dijamin cepet kan? Kalau jemur di Surabaya itu 2 jam kering. 2 jam kering. Mana kota lain ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada yang kayak Nggak gitu. ada kayaknya. Surabaya punya. Surabaya only. Nah, ini ada kamar mandi sharing di lantai 2, di mana dia punya wastafel luar, baru masuk ke area kamar mandinya. Ini kamar mandi dipakai untuk 2 kamar anak. Yang satu di depan tadi kita udah lihat, dan satunya itu ada di bagian tengah ini. Yuk. Ini kamar anak, ya jujur aja nggak seimpresif kamar yang depan tadi. Tapi sama aja, ini jendelanya juga besar dan dia bisa akses ke arah balkon. Nah, balkon itu dia sifatnya sharing ya, antara kamar anak depan, kamar anak yang tengah, sama kamar utama di belakang. Sama satu ada detail ini, dia punya pintu itu warnanya abu-abu. Kita jarang ya nemu warna gini. Biasanya kalau nggak coklat, hitam. Kalau nggak gitu putih. Ini abu-abu ya, ngebalance lah ya antara looks depan rumahnya sama dalam rumahnya. Sama sebelum kita masuk ke kamar utama, aku mau tunjukin seperti biasa. Aku ingetin lagi, kalau rumah itu harus punya plin. Nah, ini udah dikasih. Ini salah satu rumah yang bagus. Oh ya, ini bukan rumah developer ya, ini rumah milik kontraktor perorangan yang dijual. Jadi ini bukan rumah template. Dan desain rumah ini dari depan sampai belakang itu dibuat dari nol. Nah, menuju area kamar utamanya, ini sebenarnya mirip sama yang ada di bawah. Cuma bedanya dia ada di lantai 2 dan dia itu pintu masuknya lebih menjorok keluar, sehingga dia itu punya area dimensinya itu agak lebih besar. Kalau tadi di bawah itu kan sekitar 4,5 kali 6, ini sekitar 5 kali 7. Nah, di mana 5 kali 7 ini kamu juga sama, bisa taruh kasur yang ukuran 200 kali 200, lemarinya nggak masalah, nanti bisa ditaruh di samping situ, dan view-nya itu ke arah depan rumah. Kamu bisa lihat tuh. Ini dia dapat balkon sharing sama kamar yang depan tadi ya. Sama-sama punya drop ceiling dan ada kamar mandinya. Cuma kamar mandi yang ini dia nggak punya bathtub. Tapi sama aja, dia punya spek itu yang bagus karena dia pakai toto semua dan dindingnya itu dia pakai granit kasar sehingga nggak licin. Kok nggak ada bathtubnya? Tenang aja, kan udah punya kolam renang di depan rumah. Betul. Oke, sudah aku tunjukin semua isi rumah Pakuwon Indah ini, dan by the way ini lokasinya di Cluster Imperial Golf. Buat kamu tulis komentarmu di kolom komentar, dan kalau mau visit rumah ini secara langsung, buat aja janji dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini.